Nah, sekarang Anda akan latihan komunikasi terapeutik langsung dengan pasiennya. Ya. Sebagaimana Pak An sudah jelaskan di kelas bahwa tahapan komunikasi terapeutik, satu, prainteraksi, yang kedua, tahap orientasi, yang ketiga, tahap kerja, dan keempat, tahap terminasi. Ya, jadi pada hari ini Anda akan berkomunikasi terapeutik. Nah, sebelum komunikasi terapeutik, tahap pertama dulu yaitu prainteraksi. Oke? Nah, sekarang silakan Anda prainteraksi. Perkenalkan, nama saya Triska Amalia Putri. Saya mahasiswa Stikes Budi Luhur, Prodi Pendidikan Nurse tahap profesi. Di sini saya akan melakukan komunikasi terapeutik terhadap pasien dengan gangguan komunikasi. Di sini saya mempunyai kelebihan yaitu saya bisa berkomunikasi terapeutik dengan baik, tetapi di sini juga saya punya kelemahan yaitu saat berkomunikasi saya suka gugup dan akhirnya saya blocking. Nah, untuk menangani kegugupan itu saya berusaha tenang dan rileks agar tidak blocking. Nah, untuk kontrak waktu dan setting tempatnya itu di ruangan dan saya duduk berhadapan-hadapan dengan pasien kurang lebih jaraknya 1 meter. Untuk waktunya 10 menit dan topik yang akan saya sampaikan yaitu SP1 untuk menghadapi halusinasi pasien. Oke, nah gimana perasaan Anda sekarang? Sekarang masih gugup tapi udah mulai tenang Pak. Sudah mulai tenang ya, sudah bisa dimulai komunikasi terapeutik. Oke, baik, kalau Anda sudah siap, nah sekarang silakan Anda komunikasi dengan pasien. Pasien sudah Pak siapkan ya. Kondisi sekarang pasien sedang tiduran ya. Nah, Anda silakan hubungi pasien, komunikasi, kemudian nanti ajak untuk komunikasi terapeutiknya itu mau di tempat tidur ya ataupun mau di bangku ya, nanti sesuai kesepakatan Anda dengan pasien. Oke? Ya, silakan dimulai. Silakan. Assalamualaikum. Selamat pagi. Ibu gimana kabarnya hari ini? Sehat. Sehat. Tidurnya nyenyak? Bisa. Nyenyak bisa. Oke, baik. Ibu, perkenalkan, nama saya Triska Amalia Putri. Saya akan berbincang-bincang hari ini dengan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Boleh. Oke, kalau bersedia. Nah, ini sebelumnya dengan Ibu Novita ya? Iya. Dengan Ibu Novita. Oke. Sering dipanggilnya apa sapanya? Nanti aja. Nanti aja. Mau Ibu mau teteh? Teteh. Oke, kalau begitu. Nah, kan hari ini kita mau berbincang-bincang. Untuk waktunya mau berapa menit kira-kira? 10 aja ya. 10 menit. Tempatnya mau di mana? Kalau di sini aja gimana? Oh, oke. Kalau begitu yuk kita ke sana. Mau duduknya di sini atau di sini? Sini aja. Di sini. Saya di sini ya. Baik, Tempi. Nah, sesuai janji tadi kita ya, kita hari ini akan berbincang-bincang. Tepatnya di sini. Waktunya tadi 10 menit ya. Ya, kita mulai ya. Tempi kenapa sekarang teh? Enggak apa-apa. Saya tahu. Oh, kalau Tempi kesini itu gara-gara apa? Itu pacar saya. Pacarnya kenapa? Udah tunangan saya teh. Terus pacar saya teh pergi main. Terus kecelakaan. Terus kenapa? Habis gitu teh, habis kecelakaan teh enggak ke saya Nggak datang lagi. Terus kata mama saya teh harus ikhlas. Terus saya teh dibawa sama mama saya sama keluarga saya teh ke makam. Ke makam. Dan saya teh nggak boleh lihat. Nggak boleh lihat. Yang ikhlas gitu. Terus kalau dibawa ke sininya kenapa? Gara-gara apa? Ya, pacar saya teh datang terus ke saya. Datang terus. Datangnya cuma datang aja. Gimana? Iya datang, terus datangnya tuh kalau misalkan pagi-pagi tuh datang. Terus kalau hari Sabtu, kalau hari Sabtu saya tuh suka, soalnya datang bawa bunga, mau ngapelin malam mingguan gitu. Oh gitu. Terus kalau datangnya itu cuma datang aja atau ada suaranya? Ada ya gitu kalau misalkan pagi-pagi saya lagi duduk di rumah di ruang tamu suka sini gitu doang. Nah kalau misalkan malam minggu mas ya teh
datang terus bawa bunga, bilang sini ini bunganya bagus buat kamu gitu. Oh gitu. Kalau itu si Ate datangnya pas lagi apa? Lagi gimana? Lagi sendiri. Lagi sendiri di mana? Di mana? Kalau saya lagi sendiri itu suka ada. Suka Kalau misalkan siang nggak ada gitu, tapi suaranya tuh suka ada, suka kedengeran sama saya. Suka kedengeran suaranya gimana katanya? Iya, bilangnya teh tahun depan kita nikah ya gitu. Jadi saya teh ya udah kan udah tunangan juga ya. Masa iya habis tunangan teh dilama-lamain, kan nggak boleh pamali. Gitu. Oke. Kalau dalam sehari si suaranya sama si Anya itu datangnya kedengarannya berapa kali? Nggak nentu, udah si Anya kan kerja berenang. Oh, jadi gak nentu datangnya, tapi sering. Sering. Nah, kalau suara si A-nya kedenger sama si A-nya kelihatan, Teteh suka ngapain? Suka apa? Suka nyamperin atuh. Suka nyamperin, suka saya tadi cari tadi suara si A teh. Kadang-kadang kalau malam tehnya, nah si A teh nggak dateng, tapi suara nanti suka kedengeran di luar. Saya teh buka pintu keluar, tapi saya teh suka disusulan ku mama. Beneran mama. Tapi Teteh tahu si A teh nggak ada. Kadang kalau misalkan lagi ngobrol sama si mama teh ya, kata si mama teh, udah jangan dipikirin, yang ikhlas. Sekarang saya teh suka sadar, oh iya ya si Alta udah nggak ada. Tapi kalau si mama udah ngobrol sama si mama teh, udah si A masuk nyamperin saya. Nah, jadi tahu nggak Teteh kalau si A atau suara si A-nya itu kedengaran Teteh harus menghardik, tahu nggak? Menghardik teh. Jadi menghardik itu mengalihkan gitu supaya suaranya tidak terdengar, supaya si A-nya nggak kelihatan lagi gitu. Atau kalau digituin mas saya teh nggak bisa denger si A lagi atau. Iya, nah nanti kan kata si mama teh yang ngedengarnya kan cuma Teteh doang, si mama kan nggak ngedengar. Yang nggak ngedengar siapa aja Cing? Saya doang. Yang ngedengarnya Teteh doang tuh, berarti Teteh apa? Oke, berarti Teteh sehatnya nggak ada ya. Mau belajar cara menghardiknya sama saya hari ini ya? Boleh? Oke, kalau mau Teteh ikutin apa yang saya lakuin ya. Yuk. Tangannya ditutup, telinganya sama tangan. Dua-duanya. Dua-duanya, matanya merem. Nah, sambil yakinkan sama tekankan dalam hati Teteh bahwa suara itu tidak benar, suara itu tidak nyata gitu. Coba sambil bilang, tekankan dalam hati, yakinkan dalam hati kalau misalkan suara si Ate itu tuh nggak ada, nggak nyata, nggak benar. Nah, sekali lagi Teh. Ya, yakinkan dalam hati kalau misalkan suara si A itu nggak ada, nggak nyata, nggak benar. Oke, baik. Nah, udah bisa ya sekarang mah. Nah, Teteh lakuin yang kayak tadi selama kalau suara itu datang sama yang terlihat itu datang. Nah, lakuin sampai suaranya hilang, Lalu nanti kalau udah ngelakuin, Teteh masukkan ke buku harian ya, catatan harian, kegiatan harian Teteh. Nah, udah bisa Teh? Udah. Kalau gitu coba diulang lagi apa yang tadi udah dilakuin. Ya, terus tadi tuh ditutup dua telinganya, terus ditutup matanya, sambil yakinkan dalam hati kalau misalkan suara itu tuh nggak ada, nggak benar, nggak nyata. Itu tuh sampai suaranya itu benar-benar nggak kedengeran sama wujudnya benar-benar udah nggak ada. Nah, udah bisa ya, hebat tuh. Sekarang udah bisa. Nah, kalau udah bisa, berarti tadi itu apa? Masukkan ke kegiatan harian. Masukkan ke kegiatan harian. Oke, kalau gitu kan sekarang udah bisa ya. Nah, setelah udah berbincang-bincang, udah bisa melakukan SP1 atau menghardik, perasaan TMP gimana? Lumayan enak. Masih cemas atau gimana? Enggak. Nah, oke. Kalau begitu, TMP kan udah bisa ya. Nah, nanti kita akan bertemu selanjutnya untuk melakukan SP2, yaitu berbincang-bincang dengan orang lain ya. Nah, untuk waktunya mau berapa menit? Sama aja kayak Sama sekarang jamnya
Jam berapa? Bisa main aja. Bisa main. Nah, untuk tempatnya di mana? Di sini lagi, gini lagi posisinya. Oke, kalau begitu. Nah, kalau begitu saya permisi ya, karena udah bisa. Nanti jangan lupa besok tempatnya di sini, jamnya jam sekarang sekitar jam 9-an ya. Nah, untuk waktunya kurang lebih 10 menit ya. Oke, baik kalau begitu saya permisi ya, Kak ya. Kalau cepat sembuh, yuk saya antar lagi ke tempat tidur. Oke, karena sudah selesai, mau duduknya gini aja. Oke, saya tinggal ya, sampai ketemu besok. Iya. Ya, tadi sudah ya Anda melakukan komunikasi terapeutik dengan pasien. Nah, sudah bagus ya apa yang Anda lakukan. Ya, nah sekarang bagaimana perasaan Anda setelah melakukan komunikasi terapeutik tadi dengan pasien? Tenang, tapi agak merasa kurang puas, Pak. Merasa kurang puas. Kenapa? Bisa Anda jelaskan kenapa kurang puas? Soalnya tadi pas perkenalan tidak menjelaskan peran saya sebagai perawat. Tidak menjelaskan peran. Terus apa lagi? Terus agak gugup, sering kadang-kadang lupa gitu. Apa yang mau dibicarakan? Ya, nggak apa-apa ya. Jadi nanti Anda pada saat ketemu dengan pasien yang sesungguhnya ya di rumah sakit, nanti Anda akan lebih real ya. Mungkin Anda juga akan lebih rileks ya karena Anda ketemu langsung ya. Ini kan bermain peran ya. Jadi pasiennya tidak benar ya, tidak sungguh-sungguh pasien halusinasi, tidak ya. Nah, mungkin nanti gejalanya juga akan muncul nanti pasien yang sesungguhnya itu ada sedikit perbedaan ya dengan pasien yang ditunjukkan tadi ya. Nah, kemudian saya kira kalau saya evaluasi ya dari fase prainteraksi itu sudah bagus ya, Anda sudah bisa lah mempersiapkan diri Anda ya. Jadi Anda sudah betul-betul siap berinteraksi dengan pasien. Kemudian untuk perkenalan tadi Anda jelaskan peran jangan lupa ya, nanti Anda jelaskan seperti misalnya saya nama siapa ya, kemudian saya dinas di ruangan mana ya, dan juga nanti jelaskan kalau ada yang perlu dikomunikasikan nanti selama Anda dinas misalnya ya dari jam 7 misalnya sampai jam 2, nah hubungi Anda begitu ya. Nah seperti itu perannya Anda jelaskan. Kemudian mungkin yang perlu ditingkatkan ketenangan ya. Anda rileks saja ya, ditingkatkan dan rileksnya dengan pasien. Penguatan pada fase kerja juga tadi sudah ada ya. Mungkin perlu ditingkatkan dan harus rasional ya. Tadi Anda mengatakan hebat katanya ya. Nah, bisa tepat bisa tidak ya kata-kata hebat, karena kalau hebat itu kan sangat luar biasa. Ya mungkin Anda bisa katakan, nah seperti itu ya, yang Ibu lakukan itu sudah bagus ya, tinggal Ibu harus melakukannya. Kalau halusinasi itu datang, maka Ibu nanti lakukan apa yang sudah dijelaskan ya, apa yang sudah dilatih sama Anda ke pasien gitu ya. Oke, itu pada fase kerja kira sudah bagus. Anda SP1 ya, SP1 nanti lanjutkan ke SP berikutnya ya, tadi sudah kontrak. Kemudian pada fase terminasi juga sudah bagus ya, tinggal meningkatkan saja ya tindakan-tindakannya. Kontrak sudah ada, tindak lanjut sudah ada ya. Kemudian Anda sudah bagus juga bersahabat ya, hanya karena sekarang pandemi COVID ya, jadi pakai masker nggak kelihatan senyumnya ya, nggak kelihatan. Nanti kalau langsung ke pasien, kemudian pandemi COVID sudah berlalu ya, tidak pakai masker, nah nanti Anda akan lebih real kelihatan ya, sopannya, ramahnya ya, bersahabatnya akan lebih jelas kelihatan. Oke, nah jadi itu ya, Anda tetap semangat ya, tetap semangat terus berlatih ya, supaya nanti Anda betul-betul siap ya ketika bertemu dengan pasien yang sesungguhnya. Oke? Ya. Pak, permisi Ya. Bapak. Oke.